Dari Lumajang kami menyapa saudara-saudara dimanapun saudaraku berada saat ini. Kami mengucap syukur sekali lagi oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan. Satu sahabat kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan yang indah pada saat ini saya beri judul Balas Dendam Terhormat. Sebelum kita membahas pekabaran ini, mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah senantiasa menyertai langkah hidup kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, pekabaran yang hamba-Mu akan sampaikan benar-benar dapat menolong kami untuk bertumbuh di dalam karakter yang baik. Tuhan tolong agar kami dapat memiliki karakter yang sama sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini mungkin saudara-saudara yang menonton berita atau mendengarkan berita di medsos, ada satu berita yang bisa dikatakan cukup menyita perhatian khalayak ramai yang ada saat ini. Tentang perseteruan seorang artis wanita dengan seorang petinggi sebuah ormas. Masing-masing saling menyindir, saling mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, dan bisa dikatakan mereka saling bermusuhan, mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan dimanapun berada. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua itu bermula dari ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan di media sosial, ditanggapi, dan lain sebagainya, saling membalas satu sama lain. Saudaraku yang kasih, masih mungkinkah untuk mendapatkan sebuah pengampunan di dunia kita sekarang ini? Pekabaran firman Tuhan pagi ini saya beri judul Balas Dendam Terhormat. Bisakah kita melakukan balas dendam yang terhormat? Apakah ada baiknya dengan yang namanya balas dendam? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenai dendam dan pengampunan, semuanya itu telah dituliskan di dalam firman Tuhan. Dan saya rindu agar saudara dan saya betul-betul bisa memperhatikan pekabaran firman Allah pagi ini, agar bila mana saudaraku mungkin memiliki perasaan yang disebutkan tadi tentang pembalasan dendam, biarlah kita boleh memikirkan kembali nasihat Tuhan tentang hal ini. Diceritakan pada tahun 1944, seorang pemuda Yahudi yang bernama Wiesenthal, dia ditawan di sebuah kamp konsentrasi milik organisasi SS Jerman. Si Wiesenthal ini menyaksikan dengan kepalanya sendiri bagaimana neneknya dibunuh, bagaimana ibunya yang lanjut usia diseret ke atas truk, dan pada akhirnya 89 orang Yahudi dibantai. Wiesenthal pada akhirnya terdampar di sebuah kamp konsentrasi di mana dia dijadikan budak untuk melayani orang-orang Jerman. Satu ketika Wiesenthal, seorang pemuda Yahudi ini, berada di sebuah rumah sakit, dia dijadikan sebagai tenaga kebersihan di sana. Tiba-tiba datanglah seorang perawat, mendekati dia dengan penuh kehati-hatian dan berbisik kepadanya, "Apakah Anda orang Yahudi?" Wiesenthal memandang wanita ini dan menganggukkan kepala. Kemudian perawat wanita ini berkata kepadanya, "Mari, ikutlah saya." Dengan tegang, saudara, Wiesenthal mengikuti perawat ini. Karena sudah sering orang-orang Yahudi dibunuh oleh orang-orang Jerman, oleh kaum Nazi Jerman. Jadi Wiesenthal kemudian mengikuti perawat wanita ini memasuki gedung rumah sakit tua tadi.
Dan kemudian ketika dia masuk melalui sebuah lorong, beberapa tempat, dan pada akhirnya masuk di sebuah tempat yang cukup gelap, wanita perawat itu mempersilahkan Wiesenthal untuk masuk. Dan kemudian dia melihat di sana terbaring seorang pria, perwira SS Nazi Jerman yang terluka parah. Hampir seluruh tubuhnya tertutup dengan perban. Hanya bagian wajahnya yang disobek untuk bisa perban tadi disobek di bagian mulut. Mata bisa terbuka sedikit dan telinga sehingga dia bisa berkomunikasi. Pada akhirnya Wiesenthal, pemuda Yahudi ini, masuk dan mendapati perwira SS yang sekarat ini berada di tempat itu. Perawat wanita tadi membiarkan mereka berdua, dia menutup pintu, dan pada akhirnya perwira SS Nazi Jerman ini memperkenalkan diri. Namanya adalah Karl. Dia adalah perwira SS Jerman yang dalam kondisi sekarat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Karl kemudian memulai ceritanya dengan mengenang bagaimana ia menjadi prajurit Nazi. Beberapa kali Wiesenthal berusaha untuk mengundurkan diri dan meninggalkan perwira ini. Tetapi Karl memegang tangannya yang pucat pasi, hampir tanpa darah. Dan pada akhirnya dia menceritakan sebuah kisah yang membuat Wiesenthal seperti tercekat tenggorokannya. Karl sebagai perwira Nazi Jerman satu kali mengadakan sebuah patroli di sebuah kota. Dan tanpa sengaja mereka menginjak sebuah ranjau. Ranjau itu meledak dan mengenai teman-temannya pasukan Nazi Jerman. 30 lebih mereka mati. Dan kemudian sebagai aksi pembalasan, mereka menangkap 300 orang Yahudi. Mulai dari pria, wanita, anak-anak, bahkan orang-orang tua. Mereka mengumpulkan 300 orang Yahudi ini di sebuah rumah bertingkat 3. Memasukkannya dan menyirami sekelilingnya dengan bensin. Setelah itu, 300 orang ini dilempar dengan granat. Rumah itu meledak, penuh dengan kobaran api. Dan pasukan Jerman di bawah pimpinan Karl tadi mengepung rumah tadi lengkap dengan senapan terisi. Siapa saja yang berhasil keluar dari rumah itu diberondong dengan peluru. Tiba-tiba Karl menceritakan, ada seorang laki-laki yang menggendong anak laki-lakinya. Di lantai 3 rumah tadi. Dia menutup muka atau mata dari anak lelakinya ini. Dan sejurus kemudian dia melompat keluar. Tidak lama kemudian ibu dari anak tadi yang ada di sebelahnya persis pun melompat keluar. Pada akhirnya pasukan SS Jerman menyambutnya dengan berondongan senapan. Dalam beberapa jam terakhir hidupku, engkau bersamaku, kata Karl kepada Wiesenthal. Aku tidak tahu siapa engkau. Aku hanya tahu bahwa engkau orang Yahudi dan itu cukup. Rupanya Karl ini memanggil siapapun orang Yahudi yang ada. Dan kebetulan Wiesenthal ada di situ. Dia mengadakan sebuah pengakuan, sebuah cerita yang menyayat jiwa. Aku tahu apa yang kuceritakan sangat kejam, katanya. Pada malam-malam panjang ketika aku menanti kematian, berulang-ulang aku ingin membicarakannya kepada orang Yahudi dan mohon pengampunan darinya. Hanya aku tidak tahu apakah masih ada orang Yahudi yang tersisa. Aku tahu apa yang kuminta hampir keterlaluan untukmu. Tapi tanpa jawabanmu, aku tak bisa mati dalam damai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sejarah mencatat, selama Nazi Jerman berkuasa, jutaan orang Yahudi
telah dibantai. Di antara mereka ada yang dimasukkan di dalam kereta-kereta, gerbong-gerbong kereta, dan diberikan asap yang mematikan. Mereka dibunuh dengan cara yang kejam. Wiesenthal ada di zaman itu. Dan pada akhirnya Simon Wiesenthal, seorang arsitek yang berumur 20-an tahun ini, pada akhirnya dia merasakan beban yang luar biasa berat menindih dirinya. Dia memandang kepada sosok yang penuh balutan itu tanpa mata yang terbaring di ranjang. Dia menyaksikan lalat mengurumuni orang ini. Dan pada akhirnya Simon mengambil keputusan. Tanpa sepatah kata pun dia meninggalkan perwira yang sekarat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya perwira SS Nazi Jerman, Karl, meninggal tanpa diampuni. Saudaraku yang kasih, bertahun-tahun kemudian, Simon Wiesenthal berhasil keluar dari kamp konsentrasi itu setelah dibebaskan oleh pasukan Amerika. Dia akhirnya bebas dan kemudian dia merenungkan peristiwa beberapa waktu yang dia telah alami tentang seorang perwira Jerman yang mengaku dosa di hadapannya. Dia tidak dapat tidur. Hati nuraninya bergejolak. Pada akhirnya dia menuliskan kisahnya itu di sebuah buku dan mengirimkannya kepada ahli-ahli etika. Ada orang Yahudi, ada orang yang bukan Yahudi, ada Katolik, ada Protestan, bahkan ada yang non-religius. Di suratnya itu dia menuliskan, apa yang akan Anda lakukan di tempat saya? Dari 32 pria dan wanita yang dikiriminya surat tadi, beberapa memberikan tanggapan dan hanya 6 orang yang menyatakan Anda seharusnya mengampuni perwira tadi. Apa yang membuat Anda tidak dapat tidur adalah karena hati nurani Anda menyalahkan Anda. Beberapa yang lain, kebanyakan responden sepakat dengan Simon Wiesenthal melakukan apa yang benar. Mereka mengatakan, wewenang moral apa yang dimiliki untuk memaafkan kejahatan yang telah dilakukan orang lain? Seorang penulis mengutip penyair Dryden mengatakan, pengampunan itu hak orang yang disakiti. Simon Wiesenthal bukanlah orang yang disakiti, tetapi dia diminta untuk mengampuni. Beberapa responden Yahudi mengatakan bahwa kekejaman kejahatan Nazi sudah tidak dapat ditolerir, bahkan diampuni. Jutaan orang yang tidak bersalah disiksa dan dibantai harus hidup kembali sebelum saya bisa memaafkan mereka. Ini kata mereka. Kemudian seorang novelis, Cynthia Ozick, dia berkata lebih keras lagi, saudara. Biarkan saja orang SS itu mati tanpa diampuni. Biarkan dia masuk neraka. Bahkan ada yang mengatakan, saya kira saya bisa mencekiknya di ranjangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kisah yang saya sampaikan ini menceritakan tentang ketiadaan pengampunan. Betapa sulit di dunia nyata ini, saudara dan saya mendapati sebuah kata yang lembut yang bernama pengampunan. Di dunia dengan kekejaman yang tak terkatakan, pengampunan memang tampak tidak adil, tidak pantas, tidak rasional. Individu dan keluarga memang harus belajar memaafkan, benar. Tapi bagaimana prinsip setinggi itu bisa diterapkan di dalam kasus seperti Nazi Jerman? Kalau saudara-saudaraku memperhatikan, ada peristiwa-peristiwa pembantaian yang terjadi juga di negara kita. Beberapa tahun yang lalu, ketika isu ras, isu agama dihembuskan, lalu terjadilah pembunuhan
massal, pembantaian massal yang terjadi. Semuanya itu sejarah, semuanya itu pernah terjadi. Kalau yang saya ceritakan tadi terjadi di Jerman, terjadi di Rusia, ini bisa juga terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Dikatakan seperti seorang filsuf Herbert Marcuse katakan, seseorang tidak bisa dan tidak boleh seenaknya membunuh dan menyiksa. Dan kemudian ketika ajalnya menjelang, begitu saja dia meminta dan menerima pengampunan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sulit sekali kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan kata pengampunan. Seorang sarjana Yahudi bernama Joseph Clausnes mengatakan demikian. Agama menjadi lambang tertinggi dalam hal etis dan ideal. Sementara kehidupan politik dan sosial tetap berada di ujung ekstrim kebiadaban dan kekafiran. Yesus mengajarkan etika yang tidak praktis dan tidak akan berhasil di dunia nyata. Benarkah tuduhan filsuf Yahudi ini? Apa yang saya katakan ini mencerminkan dunia sekarang ini. Saudara dan saya akan berhadapan dengan begitu banyak perlakuan-perlakuan tidak adil. Mereka yang melakukan hal-hal di luar batas peri kemanusiaan. Masihkah ada sebuah kata lembut yang bernama pengampunan? Itu bisa kita lihat di dunia sekarang ini. Yesus mengajarkan pengampunan. Tetapi benarkah di dunia yang penuh dengan dendam ini, benar-benar kita bisa merasakan apa yang Yesus katakan tadi? Dunia tidak mengenal pengampunan, saudara. Dunia lebih mengenal dengan yang namanya balas dendam. Saya ingin bacakan satu kutipan yang ditulis oleh beberapa tokoh. Yang pertama dituliskan oleh seorang penulis yang bernama Louis Smedes. Demikian. Pembalasan dendam adalah hasrat untuk menjadi impas. Itu adalah keinginan mendidih untuk menyakiti seseorang separah ia menyakiti Anda. Masalahnya adalah pembalasan dendam tidak pernah memperoleh keinginannya. Keadaan tidak akan pernah impas. Reaksi berantai yang diawali oleh setiap tindakan pembalasan akan terus meluncur tanpa tertahankan. Membelenggu yang disakiti dan yang menyakiti dalam eskalator rasa sakit. Keduanya terjebak dalam eskalator itu selama kedudukan dituntut harus sama. Dan eskalator itu tidak pernah berhenti, tidak pernah membiarkan seorang pun keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Smedes benar. Kita berada di dunia di mana dunia tidak mengenal belas kasih dan kemurahan. Saat saudaraku mendapatkan perlakuan yang tidak adil, saat saudaraku dianiaya, saat saudaraku dihina, dilempar dengan kata-kata yang tidak senonoh, kita cenderung membalas. Alamiah manusia adalah membalas dendam. Dan dikatakan tadi, kalau saudaraku dipukul 1 kali, baru impas. Kalau saudaraku balas 2 kali, bahkan lebih. Sampai kapan? Kalau ini terjadi, itu akan menjadi sebuah lingkaran setan yang terus menerus. Saya pukul saudara, saudara balas pukul saya. Anak saya tidak terima, dia balas pukul saudara. Dia balas pukul keturunan saudara. Keturunan saudara tidak terima, balas lagi keturunan saya. No, sampai kapan? Pembalasan dendam sama seperti sebuah roda yang akan terus berputar dan menggilas siapapun yang ditemuinya.
Seorang yang bernama Romano Guardini, seorang teolog, menawarkan diagnosis dari cacat fatal dalam usaha pembalasan dendam. Dia menuliskan seperti ini. Selama kita terlilit dalam kekusutan, kesalahan, dan pembalasan, serangan dan serangan balik, agresi dan pertahanan, kita akan selalu ditarik kepada kesalahan baru. Hanya pengampunan yang dapat membebaskan kita dari ketidakadilan orang lain. Seorang yang terkenal yang bernama Mahatma Gandhi menuliskan demikian. Kalau semua orang mengikuti prinsip keadilan, mata ganti mata, maka pada akhirnya seluruh dunia akan buta. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan yang jahat itu baik. Tetapi walaupun perbuatan jahat itu akan selalu ada di muka bumi ini, tidak serta-merta saudara dan saya berhak untuk menuntut balas. Saya ingin ceritakan sebuah kisah di dalam Alkitab. Kisah seorang kakak yang mendendam kepada adiknya dan berniat untuk membunuhnya. Bapak Ibu bisa tebak siapa itu? Benar. Ini adalah kisah tentang Esau dan Yakub. Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan sepiring makanan. Masih ingat? Dan ketika Yakub akan mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya, Esau akan mendapatkan berkat, Yakub menipu kakaknya ini. Ketika Yakub mendapatkan berkat tadi, dia melarikan diri dan Esau bersumpah. Sampai orang tuanya wafat, selesai perkabungannya, dia akan cari adiknya ini dan dia akan membunuhnya. Dendam kesumat pada waktu Esau berniat membunuh adik kandungnya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu berlalu. 20 tahun berlalu ketika Yakub pada akhirnya kembali ke Kanaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 32 ayat 3 sampai 7. Kejadian 32 ayat 3 sampai 7 firman Tuhan. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampaikan kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebuah reaksi yang wajar terjadi kepada orang yang melakukan kesalahan. Yakub sadar betul bahwa dia telah menyakiti hati kakaknya Esau. Dan dia tahu betul kakaknya ini berniat untuk membunuhnya. Alkitab mencatat, Yakub sangat ketakutan. Apalagi dia tidak lagi sendiri, saudara. Dia bersama dengan 4 istrinya dan anak-anaknya. Bisa dikatakan, Yakub mengalami rasa takut yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 26. Bagaimana dia bergumul. Kejadian 32 ayat 26 firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Saudaraku yang kasih, tiba saatnya bagi Daud untuk menghadapi kenyataan. Apa yang dilakukannya bertahun-tahun yang lalu, sekarang dia harus tuai. Apa yang ditabur itu pasti dituai.
Dan pada akhirnya Yakub harus menghadapi fakta bahwa dia harus berhadapan dengan kakaknya Esau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan Yakub berdoa, bergumul, dan dia berhadapan dengan malaikat Allah. Alkitab mencatat, Yakub bergumul sampai fajar menyingsing, dan dia menang. Saudaraku yang kasih, Yakub berdoa, dia tidak akan lepaskan ketika bergumul dengan malaikat tadi, sebelum dia memberkati dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memberkati Yakub. Allah mengampuni dia, dan pada akhirnya Tuhan membuat endingnya luar biasa. Mari kita buka di dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara yang kasih, waktu yang pada akhirnya menyembuhkan luka tadi. 20 tahun bukan waktu yang singkat. 20 tahun adalah waktu yang cukup bagi Esau untuk melupakan kesalahan saudara kandungnya. Mereka hanya berdua, saudara. Pada waktu Yakub menipu Esau, darah mudanya mendidih. Dia mau membalas dendam apa yang Yakub lakukan kepadanya. Tetapi setelah 20 tahun berlalu, ketika orang tua mereka sudah tidak ada, kasih itu pada akhirnya timbul di dalam hatinya. Alkitab mencatat, Yakub ketakutan ketika Esau diiringi 400 orang pasukan. Sementara mereka hanya kelompok peternak. Itu makanya dikatakan tadi, Yakub berdoa dengan sungguh memohon kelepasan. Tetapi di luar dugaan, Allah menjadikan semua berakhir baik. Esau memeluk adiknya, dan pengampunan itu betul-betul sangat indah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengampunan bisa jadi sebuah hal yang tidak adil. Tapi itu bisa menghentikan kekuatan pembalasan dendam yang dapat menggilas siapa saja. Pengampunan pada akhirnya akan membawa kesembuhan kepada kedua belah pihak. Saya percaya bahwa Allah adalah oknum yang sangat bijak yang telah memberikan perintah pengampunan ini kepada kita. Saat saudara dan saya menghadapi orang-orang yang menyakiti hati saudara, Tuhan katakan, jangan kamu menuntut balas. Biarlah Allah yang akan menghakimi dengan adil, yang akan menyelesaikannya. Lihat, ketika Tuhan campur tangan, perdamaian muncul. Esau dan Yakub berdamai, dan dua-duanya disembuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menutup pekabaran firman Tuhan pagi ini dengan sebuah kisah yang terjadi di sebuah kota di Belfast ketika tahun 1987 diadakan sebuah peringatan untuk mengenang korban perang di Hari Veteran. Lalu sebuah kelompok teroris IRA mengebom orang yang sedang mengadakan peringatan ini. Dikatakan 11 orang tewas dan 63 lainnya terluka. Salah satunya adalah seorang bapak dengan anaknya. Bapak ini bernama Gordon Wilson. Anaknya berusia kurang lebih 20 tahun. Dan mereka terkubur di bawah reruntuhan kurang lebih 5
5 kaki, ya, reruntuhan beton. Ya. Dan ketika diselamatkan, si anak ini masih hidup. Dan dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, aku mengasihimu. Ayah, aku mencintaimu." Beberapa jam kemudian, anak ini pada akhirnya mati di rumah sakit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, belakangan pada akhirnya surat kabar menuliskan, tidak seorang pun ingat apa yang dikatakan politisi saat itu. Tidak seorang pun mendengar Gordon Wilson. Tidak ada seorang pun yang mendengar Gordon Wilson akan melupakan penuturannya. Kasih karunia-Nya menjulang di depan alasan-alasan pembenaran yang diajukan para pelaku peledakan tadi. Di ranjang rumah sakit ketika Gordon Wilson masih dirawat, dia berkata, "Saya kehilangan anak saya, tapi saya tidak dendam. Berbicara getir tidak akan menghidupkan kembali Mary Wilson. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam, kiranya Tuhan mengampuni mereka." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya Gordon Wilson diwawancarai oleh BBC dan dikatakan dunia menangis, kata laporan ini. Sebab ketika Wilson memberikan pernyataan yang serupa, banyak orang meneteskan air mata. Setelah keluar dari rumah sakit, Gordon Wilson kemudian memimpin sebuah pergerakan perdamaian Protestan Katolik. Wilson menulis buku tentang putrinya. Dia berbicara menentang kekerasan dan terus-menerus mengulangi kalimat yang terutama adalah kasih. Dia bertemu dengan tokoh-tokoh IRA, teroris tadi, dan mengatakan bahwa ia mengampuni mereka. Lalu dia menuliskan sebuah pernyataan, "Saya tahu kalian kehilangan orang-orang yang tercinta, seperti juga saya." Katanya kepada mereka, sudah cukup darah yang tertumpah. Pengampunan yang ditunjukkan oleh Gordon Wilson memberikan sebuah nuansa baru di dalam dunia yang penuh dengan kekejaman ini. Seorang yang bernama Elizabeth O'Connor mengatakan, memberkati orang yang telah menindas semangat kita, yang membuat kita kelaparan emosional, atau yang dengan cara-cara lain membuat kita cacat, adalah karya paling luar biasa yang bisa dilakukan siapa saja di antara kita. Dunia sekarang sedang sakit, saudara. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi suluh. Dipanggil untuk menjadi terang. Mercusuar di tengah dunia yang gelap ini. Saat saudara dan saya hanya mendapatkan pembalasan dendam di dunia, Yesus memanggil kita untuk memberikan sebuah harapan terhadap dunia. Sebuah kata yang lembut yang bernama pengampunan. Kisah Yesus disalib di dalam Lukas 23 ayat 33 dan 34. Kita akan baca bersama. Lukas 23 ayat 33 dan 34. Lukas 23 ayat 33 dan 34 firman Tuhan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apa yang dilakukan oleh Gordon Wilson adalah cerminan dari apa yang Yesus Tuhan kita telah lakukan. Ketika dia disalib, dia hadapi aniaya, dia hadapi orang-orang yang menyiksanya. Dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, panggilan ini ditujukan kepada semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi suluh terang di dunia ini.
Dunia yang gelap, yang penuh dengan kejahatan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda dengan dunia. Bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Saat saudaraku diperlakukan tidak adil, saat saudaraku mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, Tuhan menuntut agar kita memberkati, bukan mengutuk. Ayat terakhir, mari kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14. Kolose 3 ayat 13 dan 14 firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan pagi Sabat Tuhan yang kudus ini sangat jelas. Thomas Fuller katakan, balas dendam yang terhormat adalah mengampuni. Semoga Allah menolong kita. Karena dialah kita disanggupkan untuk melakukan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas pekabaran firman Tuhan ini. Bukanlah sebuah perkara yang mudah ketika kami harus membalas yang jahat dengan yang baik. Ketika kami harus mendoakan musuh-musuh kami. Ketika kami harus memberikan berkat gantinya kutuk kepada mereka yang telah menganiaya kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi suluh terang di dunia yang gelap ini. Kasih-Mu kiranya menolong kami agar kami dapat menunjukkan karakter Kristus di dunia ini. Sebagai umat-umat Tuhan, kami dapat mencerminkan kasih Allah kepada semua orang. Bapa, kuatkan kami dan berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Kiranya pertolongan dari atas akan senantiasa menyertai kami. Kristuslah yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.